Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa sa'iri ikhwanihi wa abaihi min al-anbiya'i wal mursalin wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina, khususan masyayikhi ma'adil amin al-islami wa muassisi wa aksari wa ila al-musannif Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ar-Rabi sekarang. Nah. Ayyuhal asatidzah, kita di poin keempat di adabil muta'allim khususi. Di poin keempat ini qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Warabi' yang keempat ayyusahhiha, hendaknya dia melakukan tashih, membenarkan, mengoreksikan ma yaqra'uhu, apa yang akan dia baca qabla hifdhihi, sebelum dia menghafalkannya. Jadi sebelum seorang murid itu menghafalkan sesuatu, dia harus pastikan bahwa yang dia hafalkan itu sudah dibaca dengan benar. Tashihan jayyidan, dengan proses tashih yang baik, imma ala syaikhi, baik langsung kepada gurunya, au ala ghairihi, atau kepada orang lain, mimman yutqinuhu, dari orang-orang yang menguasainya. Jadi menguasai bacaan yang betul dari apa yang akan dihafalnya itu. Wa yahfazuhu ba'da dzalika hifdzan muhkaman, lalu setelah dia melakukan tashih itu, dia hafalkan apa yang akan dia hafalkan tersebut hifdzan muhkaman, dengan hafalan yang juga baik. Jadi itqan, ihkam itu mirip artinya, melakukan sesuatu dengan cara sebaik-baiknya. Summa yukarrirahu, kemudian dia ulang-ulang hafalannya itu ba'da hifdhihi, setelah dia hafalkan, tikrara muwadzibin, dengan pengulangan yang muwadzib itu artinya mudawim, muwadzabah itu artinya mudawamah, yang terus-menerus. Jadi tiga hal itu yang dilakukan ketika menghafal. Pertama tashih, membenarkan, mengoreksikan, memastikan kebenaran yang dia baca, kemudian menghafalkannya dengan baik. Lalu yang ketiga, mengulang-ulang hafalannya itu secara terus-menerus. Wala yahfadhu syai'an, dan tidaklah dia menghafalkan sesuatu qabla tashihihi, sebelum dia melakukan proses tashih, li'annahu, karena hal itu yuqimu fit tahrif, akan menyebabkan dia terjatuh dalam sesuatu yang disebut dengan tahrif. Tahrif itu apa? Tahrif itu taghyir, tabdil. Kalau di Al-Quran biasa disebut dengan yuharrifun al-kalimah an mawadi'. Jadi salah satu kelakuan orang-orang Yahudi terutama, mereka melakukan tahrif terhadap kitab suci mereka. Jadi mengubah, merusak maknanya dan seterusnya. Nah, kalau dalam hadis misalnya nanti atau belajar di mustalah, ada satu kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang ketika mempelajari dan meriwayatkan hadis yang disebut juga dengan tahrif atau tashif. Mirip artinya,
ya mengubah dan biasanya karena kesalahan mendengar misalnya atau kesalahan mencatat sesuatu yang disebabkan karena proses tashih yang tidak baik tadi itu. Wa qad taqaddama, dan sudah kita sampaikan dahulu, annal ilma, bahwa ilmu itu la yu'khadhu minal kutub, tidak boleh diambil langsung dari kitab, artinya tanpa guru maksudnya. Fa innahu min adharril mafasid, karena tindakan seperti itu min adharril mafasid, termasuk dari kerusakan yang paling berbahaya. Nah itu banyak, bahkan ada beberapa ulama yang menulis tulisan khusus atau menulis bab khusus dalam karya-karya mereka tentang tashih yang dilakukan oleh orang-orang karena proses tashih yang tidak benar itu. Misalnya salah satu contoh yang paling masyhur, ada orang membaca sebuah makalah yang oleh sebagian orang disebut sebagai hadis, yang berbunyi al-habbatus sauda dawaun likulli da'in. Habbatus sauda itu adalah obat untuk semua penyakit. Nah, karena dia tidak belajar kepada guru yang tepat, hanya membaca itu dari catatan, lalu dia terjebak ke dalam kesalahan karena catatannya ternyata titik di bawah ba itu tidak satu tapi dua, sehingga kemudian dibaca dengan al-hayyatus sauda. Mana al-hayyah? Ular. Jadi mestinya dia nyari habbatus sauda untuk mengobati penyakitnya, maka dia mencari ular hitam. Nah itu yang disebut dengan tahrif, itu bisa menyebabkan orang terjebak ke dalam adharrul mafasid tadi itu, bahaya, kerusakan yang membahayakan. Atau salah satu cerita yang dulu dikisahkan oleh Syekh Muhammad, dulu saya ingat ketika beliau, ada sebuah hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah itu kalau sholat itu meletakkan al-anazah baina yadayhi. Al-anazah itu tongkat yang sering beliau bawa itu, jadi sejenis tongkat lah, al-anazah. Artinya kalau beliau sholat di tempat umum misalnya, untuk membatasi agar orang tidak lewat di hadapan beliau letakkan tongkat itu di hadapan beliau, lalu beliau sholat menghadap tongkat tersebut. Bahasa Arabnya anazatun, fathah semua, ain fathah, nun fathah, zain fathah, anazatun. Tapi ada sebuah kata dalam bahasa Arab yang mirip, dengan mensukunkan nunnya menjadi anzatun. Itu artinya apa? Artinya itu unsal maiz, kambing betina. Itu dua hal yang berbeda kan, tongkat sama kambing betina. Maka ada orang yang salah membaca hadis tersebut, kemudian menganggap bahwa kalau Rasulullah sholat menghadap ke kambing betina, sehingga itu dipraktekkan oleh dia dalam sehari-hari. Dia setiap sholat bawa kambing betina, diletakkan di hadapannya lalu menghadap ke kambing betina itu. Ada misalun minat tahrif, dari kesalahan orang yang belajar tanpa melalui proses tashih. Nah itu harus dilakukan dengan benar. Wa yang bagi ayah durain dahu, dan seharusnya wa yang bagi seharusnya dia menghadirkan indahu, di sisinya, ad-dawatun ini mihbaratun, tempat tinta, wal qalama, dan pena, wasikina, dan pisau. Ini tentu saja konteksnya di masa lalu ketika belum ada pulpen seperti sekarang. Jadi orang harus menggunakan buluh, atau seperti yang di salam, masih pakai di salam itu, ya, yang itu kayu itu ya. Jadi seperti itulah kira-kira yang dicelupkan ke
tinta kemudian. Nah, di konteks itulah kemudian kita misalnya ketika mendengar cerita tentang Al-Imamul Ghazali rahimahullah taala, bukan hadis, cerita yang masyhur bahwa beliau setelah meninggal kemudian ada seseorang dari murid atau keluarganya yang bertemu dengan beliau dalam mimpi. Kemudian beliau ditanya, apakah amal-amalmu selama di dunia ini kemudian bermanfaat bagimu di alam barzakh? Yang Ghazali berkata bahwa yang paling bermanfaat bagiku itu adalah ketika suatu hari aku membiarkan seekor lalat, ya kan ya, minum dari tintanya itu. Nah itu konteksnya nggak bisa kalau pulpen kita sekarang, nggak bisa, karena nggak mungkin lalat itu minum tinta langsung dari pulpen yang kita punya sekarang. Itu pasti tinta dalam bentuk yang dulu itu, jadi ada tempat tintanya, kemudian penanya itu dari kayu atau bambu dicelupkan dan digunakan untuk menulis. Karena itu 3 hal harus ada waktu itu. Ada mihbarah tadi itu dawat, kemudian kolam, kemudian sikin untuk menajamkan kayu tadi itu. Liyuslihah, untuk memperbaiki, wayat bitoh, dobtun itu artinya tashkil, jadi untuk memperbaiki dan memberi syakal ma yusahihu, kepada apa yang dia lakukan proses tashih, lughatan wa i'raban, baik dari sisi bahasa maupun dari sisi i'rab. Dan selesai yang keempat. Jadi yang keempat ini tentang apa? Tentang tashih. Kewajiban seorang murid untuk menjamin kebenaran apa yang akan dia hafalkan. Di sini saya kira dalam konteks pondok kita, peran ustadz sangat penting untuk pertama memastikan apa yang dia ajarkan itu benar, dan yang kedua mendorong para santri untuk membenarkan atau mentashih apa yang akan mereka hafal. Kan kalau dalam amaliyah tadris itu kan ada khutwah di mana mudarris memerintahkan murid untuk membaca apa yang mereka tulis. Di saat itulah kemudian guru mengoreksi bacaan tersebut, atau guru berkeliling melihat kurosah para santri, memeriksa tulisan para santri di tengah-tengah pelajaran. Itu kan ada. Nah itu saya kira bagian dari poin yang keempat ini. Wal khamis, yang kelima, yubakir, tabkir, artinya asro'a, jadi cepat-cepat, lisama'il ilmi, yang afsah itu sama'un. Sima'un itu benar, tetapi dia tidak kurang fasih dibandingkan dengan sama'un. Sami'a, yasma'u, jadi isim masdarnya itu sama, bukan sima, itu yang fasih. Makanya di doa yang kita baca itu kan, kalamu qadimun la yumallu sama'u, bukan sima'u. Tawayyubakira li sama'il ilmi, dia menyegerakan untuk mendengarkan ilmu, artinya menyegerakan belajar, jangan ditunda-tunda. La siyama al hadis. Setelah la siyama itu kalau ma'rifah dia bisa dibaca dengan marfu. La siyama al hadisu bisa juga dibaca dengan majrur sebagai mudhaf ilaih, la siyama al hadisi. Wala yuhmilul ishtighala bihi wa bi ulumihi, hendaknya dia tidak meremehkan, tidak mengentengkan al-ishtighal, untuk menyibukkan dirinya dengan hadis tadi itu, wa bi ulumihi, dan ilmu hadis. Wan nazara, dan tidak dia tinggalkan juga an-nazar fi isnadihi, melihat, memikirkan, belajar tentang sanadnya, wa ahkamihi, dan hukum-hukum hadisnya,
wa fawaidihi dan faidah-faidahnya, wa lughatihi wa tawarikhihi, bahasa dan sejarah yang terkandung di dalam hadis dan ilmunya tadi itu. Kiai Muhammad Hashim Asy'ari ini dikenal sebagai ahli hadis. Beliau hafal ribuan hadis, dan karena itulah kemudian pondok Tebu Ireng yang beliau dirikan itu dikenal sebagai salah satu tempat yang para santri dan kiainya memiliki spesialisasi di bidang ilmu hadis. Al-Ma'hadul Ali yang didirikan di Tebu Ireng, salah satu jurusan yang terkenal sampai sekarang Ma'had Alinya jurusan hadis. Karena misalnya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani itu yang kita kenal dengan julukan Musnidud Dunya, salah seorang ahli hadis di masa-masa kita ini, di masa-masa sebelum kita, itu kan menulis kitab hadis judulnya Al-Arba'in Al-Buldaniyah, Arba'una hadisan an arba'ina syaikhan min arba'ina baldatan. Jadi beliau menghimpun 40 hadis. Masing-masing hadis itu berasal dari 40 guru yang berbeda, dan 40 guru yang berbeda itu berasal dari 40 tempat atau negeri yang juga berbeda. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Yasin Al-Fadani itu adalah hadis yang beliau riwayatkan dari Kiai Hashim Asy'ari ini. Jadi ahli hadis beliau. Karena itu sangat tepat jika di poin kelima ini beliau memfokuskan perhatian beliau kepada ilmu hadis. Seorang murid jangan sampai melupakan pelajaran-pelajaran di bidang hadis. Wa ya'tani awalan, dan murid tadi itu ya'tani memberikan perhatian awalan pertama-tama bi Sahihil Bukhari wa Muslim, kepada Sahih Bukhari kemudian Sahih Muslim, summa baqiyatil kutub, kemudian kitab-kitab yang lain yang termasuk ke dalam al-usul al-mu'tamadah. Jadi kitab-kitab usul, kitab-kitab dasar yang mu'tamad, yang dijadikan sandaran fi hadzal sya'ni ay fi hadzal amri, yaitu dalam ilmu hadis. Contohnya apa? Muwatta'il Imam Malik, wa Sunan Abi Dawud, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah, wa Jami' Tirmidzi. Jadi ini kitab-kitab yang disebut dengan al-usul al-mu'tamadah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta' Imam Malik, Sunan 1, 2, 3, 4 sunan itu. Wala yang bagi ayyaqtasira, dan seharusnya dia tidak membatasi dirinya ala ma huwa aqallu min dzalika, dari yang lebih sedikit dari itu. Artinya menurut beliau seorang thalibul ilm ini ya setidaknya belajar berapa kitab tadi itu? 1, 2, 3, tambah 4, 7 itulah. 7 kitab hadis itu minimal yang dipelajari oleh seorang thalibul ilm. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta' Malik, dan 4 sunan tadi itu. Wa ni'mal mu'inu, dan sebaik-baik penolong atau pembantu lil faqihi, bagi seorang faqih, seorang ahli fikih, adalah kitab Sunan Al-Kubra li Abi Bakar Al-Baihaqi. Adalah kitab Sunan Kubra, Sunan Baihaqi. Fa innal haditsa, karena sesungguhnya hadis itu ahadu, salah satu janahayil ilmi, salah satu sayap. Janahun itu sayap, janahayil ilmi bisyariati, salah satu sayap dari ilmu tentang syariah. Wal mubayyin, dan hadis itu adalah mubayyin, adalah penjelas, likathirin, bagi banyak sekali, minal janahil akhir, dari sayap yang lainnya, wa huwa Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Jadi orang kalau hanya belajar Al-Qur'an, tidak belajar hadis, dia hanya belajar satu sayap saja dari ilmu syariah dan tidak belajar sayap yang lainnya, padahal sayap yang lain inilah yang memberikan penjelasan yang sangat banyak
babi sayap yang pertama tadi itu. Jadi orang tidak bisa belajar Al-Quran jadi mufassir kalau dia tidak belajar hadis. Dan kadang-kadang pengetahuan tentang hadis itu dijadikan sebagai standar untuk mengukur atau membandingkan antara seorang ulama dengan ulama yang lain. Misalnya dalam mazhab Syafi'i itu ada dua ulama yang hidup semasa, relatif semasa, yaitu Imam An-Nawawi dengan Imam Ar-Rafi'i. Itu dianggap dua syekh dalam mazhab Syafi'i. Tapi dan ini diperdebatkan artinya kalau dua ulama ini bertentangan pendapatnya satu sama lain, kalau ittifaq dua-duanya itu sudah pendapat yang diambil. Tapi kalau keduanya bertentangan, siapa yang harus didahulukan? Itu banyak aqwal, banyak pendapat. Tapi yang masyhur yang diambil adalah pendapatnya Imam Nawawi terlebih dahulu. Salah satu alasannya adalah karena Imam Nawawi ini a'lam bil hadis min Ar-Rafi'i. Lebih alim tentang hadis dibandingkan dengan Imam Ar-Rafi'i. Qala Imam Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, man nazara fil hadis, siapa yang nazar, siapa yang melihat, siapa yang memiliki penglihatan, perenungan atau memiliki ilmu fil hadisi, qawiyat hujjatuhu, maka menjadi kuat hujjahnya. Oke, sampai di sini ya. Jadi 2 poin pagi ini. Poin yang kelima tentang hadis, bahwa seorang thalibul ilm itu terutama thalibul ilm asy-syar'i, thalibul ulum asy-syar'iyyah, dia tidak boleh meninggalkan hadis sama sekali. Harus belajar hadis dan menjadikan itu sebagai salah satu bagian terpenting dari pelajarannya. Dan tradisi dari para ulama yang terus terjaga sampai sekarang itu pembelajaran hadis. Misalnya ketika saya mondok di Mekah itu, Syekh Muhammad itu pengajian umumnya hadis. Jadi digilir terus, mulai dari Sahih Bukhari, terus pindah ke Sahih Muslim, nanti pindah ke Tirmizi, kemudian pindah terus begitu sampai semua kutub sittah itu selesai. Balik lagi nanti ke Sahih Bukhari, terus begitu. Dan itu dilakukan juga oleh banyak ulama di Indonesia, di pondok-pondok. Mereka mengajarkan atau mengadakan pengajian hadis itu karena itu tidak terlepas juga dari pengagungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar hadis itu belajar aqwal Rasulullah. Dan misalnya ada seorang ulama ditanya, kenapa kok engkau jadikan, ya Syekh, kenapa engkau jadikan pelajaran hadis itu sebagai pelajaran utama dalam kelas-kelas umum yang engkau adakan? Maka Syekh itu menjawab, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Kalau orang mencintai sesuatu, maka salah satu cirinya adalah dia sering menyebut-nyebut tentang sesuatu tersebut. Dan hadis ini adalah ilmu di mana kita paling sering menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu poin yang kelima. Baik, hakala nakhtim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.